Saudara yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PTK Darjab tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahalil Z. Saya salah satu guru di MIS Miftahul Ulum Pengurus Besar Kabupaten Kuburaya. Sekaligus saya mahasiswa PTK Darjab Batch 1 tahun 2025 di LPTK Yayan Ambon nomor NIM 250310005. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 MIS Miftahul Ulum Pengurus Besar Kabupaten Kuburaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Keluarga di rumah sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, melanjutkan dari minggu yang kemarin, apa ingin ngecek kalian semua? Apakah kalian sudah siap belajar? Siap, Pak. Siap mendengarkan Pak Guru? Siap, Pak. Siap tidak ngomong, tidak bergerak dalam kelas? Siap, Pak. Oke. Yang bawa LKS tolong diangkat semua LKS-nya. Buku LKS-nya diangkat. Alhamdulillah bawa semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang Bapak panggil bilang ya. Hadiro. Aisyadul Amelia, Hadiro. Az-Zahra, Celia Zahra, Nadiatun Nafisah, Hadiro. Lulu Amelia, Hadiro. Bulan Nabila, Hadiro. Safia, Hadiro. Jannatul Hasanah, Latifatul Syifa, Hadiro. Jihan Kalesa Al-Maghfirah, Hadiro. Arifatul Ula, Hadiro. Wiwin Wulandari, Hadiro. Sabitri, Khairunisa Putri, Hadiro. Masrurah, Hadiro. Khairunisa, Hadiro. Hadijah Zahra. Hadiro. Masuk semua? Masuk, Pak. Ada yang tidak masuk? Tidak. Ada yang tidak masuk. Kalau masuk semua, berarti alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, ingin menyampaikan sedikit materi, pemahaman materi tentang amal soleh. Apa sih amal soleh? Amal soleh merupakan investasi kita, tabungan amal kita untuk kelak nanti di akhir. Di akhirat. Ketika kita meninggal, yang dibawa oleh kita adalah cuma amal soleh. Amal soleh. Apa saja amal soleh saja? Dua saja contohnya amal soleh itu. Membantu orang tua. Orang tua. Lagi bersedekah juga perbuatan amal soleh. Amal soleh. Mungkin sedikit dari Bapak pemahaman tentang amal. Amal soleh. Kita pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian harus apa ini? Memahami arti dan isi kandungan hadis. Tentang amal soleh. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita. Mendorong amalan amal soleh. Yang ketiga, Membahasakan isi kandungan hadis tentang amal soleh. inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum
sebelum Bapak melanjutkan pada pertemuan kemarin, kalian di juga pembelajaran kita harus mendemonstrasikan surat-surat pendek. Surat apa itu? Siapa? Masih. Kalau masih hafal coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allati anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pelajaran kita hari ini tentang amal soleh. Kalian menghafal surat-surat pendek di Al-Quran itu juga termasuk amal. Kita belajar hari ini tentang amal. Kalian membaca Al-Quran di rumahnya, surat-surat pendek kayak Alam Nasrah dan surat-surat yang lain itu juga disebut amal. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, tepuk tiga. Sini mana tepuknya ini? Mana bikin? Ini mana tepuknya ini? Ini, mana bikin ini? Ini, bikin. Sudah. Bukan nomornya. Hilang dikit, hilang dikit. Sudah, keluar. Keluar. Wajah sedikit. Yuk, hilang sedikit. Oke. Mundur sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah darinya semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu yang pertama sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tua hidup. Hadisnya kemudian dengan apa? Dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya, sebab amal itu akan menjadi bekal ketika kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa apabila manusia itu sudah mati, seluruh amalnya terputus pahalanya kecuali tiga amalan yang soleh. Yang pertama adalah sedekah jariah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tiga perkara itu tadi apa aja? Yang pertama sedekah jariah. Nah, sedekah berarti derma atau pemberian, sedangkan jariah artinya mengalir. Dengan demikian, sedekah jariah adalah memberikan harta untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada bedanya ya sedekah biasa sama sedekah jariah. Nah, syarat-syaratnya itu apa sih sedekah jariah? Nah, yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua berupa barang atau benda yang mempunyai sifat awet atau tahan lama.
Kemudian yang ketiga, barangnya atau benda tersebut mempunyai manfaat untuk kepentingan umum. Dan yang keempat, bentuk atau benda tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, contoh sedekah jariah misalnya mewakafkan tanah atau memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan rumah sakit, jalan, dan lain sebagainya. Jadi orang yang menyumbangkan hartanya untuk membangun seperti itu akan terus-menerus menerima pahalanya selama bangunan itu dimanfaatkan untuk kebaikan walaupun dia telah meninggal dunia. Jadi walaupun sudah meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir, gitu ya. Yang nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, apalagi orang yang telah kita ajari tersebut mau mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain juga. Nah, apa sih syarat-syarat ilmu yang bermanfaat? Yang pertama, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Jadi ilmu tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama, kemudian ilmu tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Mengajarkan ilmu juga merupakan kewajiban umat Islam. Jadi kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu artinya tidak mau mengerjakan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Karena sesungguhnya menyembunyikan ilmu itu sangat pedih siksanya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian yang menyembunyikannya, maka kelak pada hari kiamat ia akan dibungkam mulutnya dengan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi anak soleh ini adalah anak yang taat beragama, bersungguh-sungguh dalam ibadah dan suka berbuat baik terhadap sesama. Jadi anak soleh ini termasuk anak yang berakhlak mulia. Karena itu anak-anak yang mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dicatat oleh Allah sebagai amalan yang tiada putus amalnya. Kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah berbakti kepada keduanya, kemudian berkata yang sopan, membantu meringankan pekerjaan mereka. Namun jika keduanya atau salah satunya telah meninggal dunia, maka seorang anak dapat berbakti kepada orang tuanya dan cara apa? Dengan cara mendoakannya. Kita dapat mendoakan orang tua kita baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka telah meninggal, agar Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka. Doa tersebut dipanjatkan kapan saja, terutama setiap kali selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini adalah doa kepada orang tua. Semua anak sudah hafal ya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika aku masih kecil. Anak-anak solih yang Bu Guru sayangi, anak-anak solih adalah dambaan setiap orang tua. Oleh sebab itu, jadi anak solih yang mendoakan orang tuanya. Ya, janganlah menjadi anak yang durhaka padanya. Agar menjadi anak yang solih, ada beberapa perilaku yang harus dimiliki. Di antaranya apa? Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Perilaku yang dimiliki anak soleh yang ketiga adalah berbuat baik terhadap sesama. Kemudian selalu mendoakan orang tua. Kemudian yang terakhir adalah rajin belajar atau giat belajar baik ilmu agama maupun ilmu umum, gitu ya. Jadilah anak soleh dan solehah. Itu tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu Quran hadis kelas 6 dengan materi hadis tentang amal soleh. Oke, anak soleh, jangan lupa subscribe, kemudian like. Sudah selesai semua menontonnya? Sudah selesai semua menyimaknya? Sebelum Bapak membagikan RKPD pada sedikit pertanyaan.
pertanyaan buat kalian. Pertanyaan pemantik dari Bapak. Pernahkah kalian melihat seseorang memberikan bantuan kepada orang lain? Pernah. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Lagi, ketika melihat orang lain membantu kepada orang lain. Yang kedua, apa manfaat yang kalian rasakan ketika kalian belajar sesuatu yang baru, baik dari gurumu atau dari temanmu? Manfaatnya apa? Apa? Menambah? Apa? Menambah? Apa? Menambah pengetahuan ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, baik dari teman ataupun dari guru. Bagaimana cara kalian menunjukkan rasa sayang dan hormat pada orang tua kalian? Bagaimana caranya? Ayo Pak. Orang tua lagi. Ada lagi contohnya. Caranya kita kepada orang tua. Orang tua lagi. Ayo. Kepada orang tua kita. Merawat ketika sakit. Coba kasih tepuk tiga dulu, biar semangat. Kasih lagi tepuk dua. Kasih lagi tepuk satu. Kasih semangat. Ini kelompok satu. Kelompok satu. Itu yang KBD-nya. Ini kelompok dua. Kelompok dua. Ini kelompok tiga. Udah, yuk. Boleh dikerjakan, didiskusikan antar teman. Boleh dikerjakan, didiskusikan antar teman. Kerjasama. Nah, pertanyaannya yang kurang jelas di layar juga ada, rekan meja kita hari ini. Nah. Ayo dikerjakan. Ini sebutkan tiga masalah yang pahalanya tersekali. Apa saja pahalanya? Yang ini, itu ada soalnya. Ini kan, sebut ini pertanyaannya. Buka lagi. Nih. Sebutkan tiga amal soleh yang pahalanya tersekali. Terus itu. Ada? Hah? Ya, ada di catatan semua. Ayo kerjasama.
Ini kan? Yang ini. Yang nomor 3, buatlah rencana amal soleh sederhana yang ingin kamu lakukan minggu ini. Terserah kalian berkelompok. Oke, kita sepakat ini, jangan juga sepakat ini, jangan sepakat ini, itu boleh. Boleh, ya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, coba yang kelompok pertama. Mana kelompok pertama? Nah, kelompok 1 ini. Nah, di sana kelompok 3 kan? Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ayo, perwakilannya. Ke depan, hasil diskusi kalian. Yuk, hasil diskusi kalian. Sambil ikut dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, hasil diskusi kalian sama kelompoknya. Sedekah jariah ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. D. Contohnya membangun sekolah, membantu teman yang kesulitan belajar. D. Pengalaman ketika ada teman yang sakit, kita segera pergi untuk menjenguk. D. Hikmah sedekah, tambah barokah, ilmu, hikmah yang bermanfaat, membawa kebaikan, hikmah, anak soleh membawa kebanggaan. 3. Untuk rencana kedepannya, kita harus saling membantu, mengajukan lingkungan sekolah, berencana kepada pemimpin. Gimana? Ada tanggapan untuk kelompok ini? Tidak ada? Tidak. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok pertama? Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada, langsung kelompok yang 2. Mana kelompok yang kedua? Kelompok 2. Silakan duduk dulu. Nanti presentasikan sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah jariah ilmu yang bermanfaat, karena anak soleh mendoakan kedua orang tuanya. Contoh-contohnya membangun tempat duduk, tanah wakaf, mengajarkan Al-Quran untuk adik-adik kita, selalu amanah kepada orang tua. Pengamalan ketika ada anggota keluarga malas atau sekolah kita memberikan sumbangan. Rencana kedepannya kita sepakat rajin sholat dan istighfar. Kelompok 2 yang maju. Ada yang perlu ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak. Jadi jawabannya di kelompok 2 kalian paham semua? Insyaallah. Paham? Paham? Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Berikutnya kelompok yang ketiga. Kelompok 3. Yuk. Ya, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah jariah ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tua. Sedekah jariah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan pada orang lain. Anak soleh selalu mendoakan orang tua. Pengalaman ketika saya berpesan ada seorang pengemis, di situ orang tuaku menulis uang yang diberikan pada pengemis itu. Dan maksudnya coba memastikan mata mendapat keberkahan, menambah pengetahuan. Anak saya selalu menggunakan orang tua. Jika untuk kedepannya saya harus selalu membaca Quran. Oke. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Nah, kita duduk kembali karena tugas kelompok kalian sudah selesai.
Dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 Sudah. Kasih tepuk tangan dulu biar tambah semangat. Tepuk tangan lagi biar lebih semangat. Masih semangat? Masih semangat? Bagus. Sekarang kesimpulannya, hasil dari diskusi kalian. Kesimpulannya, sebutkan A3 amal soleh yang pahalanya terus mengalir. Itu contohnya itu banyak. Ya, sebutkan sedekah jariyah yang pahalanya terus Mengalir. ilmu manfaat yang pahalanya terus Mengalir. anak soleh yang mendoakan orang tua pahalanya terus Mengalir. walaupun orang tua kita sudah Meninggal. apa saja sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir? Yang pertama, sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir apa saja? Membangun masjid. Lagi? Membangun. Ada lagi? Membangun rumah. Sedekahnya tetap mengalir. Ada lagi yang lebih? Siapa? Memberikan beasiswa kepada anak sekolah yang kurang mampu. Apa jawabannya pada sama? Ketika selesai beribadah. Kalian masih ingat doa untuk orang tua? Masih ingat? Kalau masih ingat coba dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah doa kita kepada orang tua. Nah, sebelum Bapak nanti menutup pelajaran, ada lagi tuh tambahan tugas buat kalian. Tugas individu. Tadi kan yang dinilai itu per kelompok, ya kan? Per kelompok dinilai, nama teman-teman kelompoknya Bapak kasih nilai. Sekarang ini tugas individu dari Bapak. Ya, tugas dari Bapak. Bapak ingin tahu hasil kalian perorangan. Sudah siap? Siap? Siap. Ini tugas individu dari Bapak. Satu persatu diisi. Nah, yo, diisi. Dibaliknya, diisi dibaliknya. Jawabannya ditulis jawabannya. Dibaliknya, yo, diisi. Yo, diisi. Tugas individu dari Bapak. Yo, diisi. Jawabannya di sebelahnya boleh. Yo, langsung dijawab. Ini. Nah, jawabnya di sebelahnya diisi. Jangan lupa nama. Nama dan nomor absen. Individu. Yo. Ayo, jawabnya di sebelahnya, namanya. Jangan lupa nama.
Apa? Absen sekolah. Bapak telah sekolah. Sudah, kalau sudah dikumpulkan, Bapak dikumpulkan. Oke, dikumpulkan sama Bapak. Dikumpulkan sama Bapak. Enggak. Bapak. Sebelum Bapak menutup pelajaran ini, Bapak ingin bertanya pada kalian semua. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang amal soleh? Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang amal soleh? Hal barunya di ilmu yang bermanfaat. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian satu kelompok, kalian juga presentasi ke depan? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Di pelajaran paling apa yang paling kalian senangi? Ya, Pak? Tentang amal soleh. Tentang amal dan untuk berikutnya, pertemuan berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang hikmah sedekah jariyah, hikmah ilmu yang bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya, hikmah anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Itu ya. Kalian di rumahnya boleh lihat di YouTube, boleh. Hikmah itu ada. Terus boleh di AI, boleh. Hikmah sedekah jariyah, hikmah ilmu yang bermanfaat, dan hikmahnya anak soleh yang mendoakan orang tua. Ya, itu untuk pertemuan kita berikutnya. Dan sebelum pelajaran kita tutup, kita akhiri dengan doa suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita, berguna bagi kita. Sebelum kepada Bapak berpesan kepada kalian, ketika di rumah kalian harus rajin beramal soleh. Ketika di rumah kalian harus rajin membantu orang tua, rajin sekolah, rajin belajar. Itu juga menjadi orang tua bangga kepada kita. Nah, sebelum kita tutup, kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Akhiri dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.